Pemandangan ini seperti di Afrika ya, tapi ini masih di Indonesia loh. Iki kang arane Afrika Van Java. Jadi gak perlu jauh-jauh ke benua lain kalau mau coba suasana seperti Afrika. Rusa, pohon akasia kering, dan suasana gersang bisa dijumpai di Taman Nasional Baluran. Luas taman ini 25.000 hektar. Jembar tenan yo rek. Posisi taman ini ada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Pasnya di perbatasan antara Situbondo dengan Banyuwangi. Panggone pas ono ring pinggire Jalan Pantura. Kalau dari kota Surabaya bisa ditempuh sekitar 8 jam perjalanan darat. Kadung sing macet dan gak pakai stop ya. Baluran ini ekosistemnya kaya. Salah satunya adalah savana bekol. Yang dimaksud savana itu ya padang rumput ini. Luasnya melebihi Gelora Bung Karno Senayan yang di Jakarta itu. Savana bekol ini tempat hidupnya kerbau liar, rusa, kera, dan yang paling apik merak ijo. Ngomong-ngomong masalah merak, isun iku demen ambi prinsipe. Yaiku setia sampai mati sama pasangane. Merak ijo ini juga pemalu loh. Apalagi penglihatan mereka tajam. Jadi agak susah kalau mau melihat merak ijo. Yang paling gampang ya di kubangan air buatan iki. Posisinya dekat dari savana bekol. Makanya jadi tempat kumpul favorit satwa liar di sini. Kubangan air ini dibuat agar satwa di sini tidak mati kekeringan. Soalnya daerah Afrika Van Java ini terkenal dengan musim kemarau panjangnya. Biasanya bisa sampai 9 bulan dalam setahun. Kalau sudah kemarau, semua aliran air pasti kering. Ring baluran iki ya akeh pisan bojog. Bojog iku kera ekor panjang. Kalau bojog di tempat lain takut air, bojog-bojog ring kene justru pada demen mandi. Bojog iki paling banyak populasinya di Baluran, jumlahnya sampai ratusan. Maklum, bojog memang mamalia yang cepat berkembang biak. Bojog juga paling gampang menyesuaikan cara hidupnya di habitat ini ketimbang hewan lainnya. Salah satu hewan yang susah menyesuaikan cara hidup di sini ya si Bos javanicus ini, alias banteng Jawa. Keren ya nama latinnya, Bos. Cocok sama badannya yang gede. Berdasarkan data sensus tahun 2011, populasi banteng di sini tinggal 26 ekor. Padahal dulu ada ratusan ekor loh. Nah, supaya tidak punah populasinya, maka dibuatlah penangkaran banteng Jawa ini.
Sekarang bantengnya baru ada 3 ekor, satu jantan dan 2 betina. Mereka didatangkan dari Taman Safari Indonesia, Bali. Supaya betah dan sehat, banteng dirawat baik-baik di sini. Mereka diberi makan dan minum teratur, serta punya kandang sendiri. Untuk bergaul, ada tempat khusus yang dibuat mirip habitat aslinya, lengkap dengan padang rumput dan hutan. Jadi nanti kalau banteng Jawa ini dilepas ke alam liar, mereka tidak kaget. Saya Kismadona. Sudah 4 tahun saya jadi pemandu wisata. Setiap ada turis, tempat pertama yang saya sarankan untuk dikunjungi pastilah Taman Nasional Baluran ini. Ini teman saya, namanya Heru. Heru bergabung sebagai mitra masyarakat Polisi Hutan Baluran. Hari ini, saya dan Heru mau belajar tentang kamera trap dari Pak Sis dan Pak Zen. Lewat kamera trap ini, kita bisa merekam perilaku hewan di habitatnya, sekaligus memantau populasi hewan yang ada di Taman Nasional ini. Kamera trap biasanya dipasang di dekat sumber air minum. Supaya satwa tidak curiga, kamera trap dipasang di batang pohon dan diwarnai serupa dengan pohon. Jadi posisi kamera aman dari keusiran hewan yang ingin tahu, serta tangan jahil manusia yang lewat. Pak Sis dan Pak Zen hafal betul dengan seluk-beluk Taman Nasional Baluran ini. Soalnya mereka sudah bertugas di sini sejak tahun 80-an. Wah, lebih dari 30 tahun. Lama juga ya. Salah satu keahlian mereka adalah mengenali jejak hewan. Mengenali jejak hewan gampang-gampang sulit. Yang pasti kita wajib hafal dulu anatomi kukunya hewan. Kalau sudah hafal, baru kita bisa perhatikan bekas kuku yang menancap di tanah atau lumpur. Kalau sudah sering lihat bekas jejak seperti kedua bapak ini, pasti mudah untuk mengenali hewan apa itu. Lumayan, saya dan Heru dapat ilmu tambahan lagi dari mereka. Hehehe. Setiap pagi, kampung saya jadi tempat pertama di Pulau Jawa yang bisa menikmati sinar matahari. Soalnya Banyuwangi terletak di paling timur Pulau Jawa. Ini kampung tercinta saya, terkenal dengan julukannya The Sunrise of Java. Banyuwangi itu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Luasnya hampir sama dengan luas Pulau Bali. Di tahun 2012,
Kampung saya ini dinobatkan menjadi daerah pemasok pendapatan negara paling besar kedua di Jawa. Bahkan peringkat ke-11 se-Indonesia. Hehehe. Hebat ya kami. Nah, salah satu gerbang ekonomi Banyuwangi ada di Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan ini tidak pernah tutup melayani penyeberangan antara Pulau Jawa dan Bali. Dari sini juga wong Banyuwangi banyak yang merantau ke Bali atau daerah lain di timur Indonesia. Kami wong Banyuwangi juga punya pelabuhan tradisional, tapi berkualitas internasional. Namanya Pelabuhan Muncar. Tempat ini penghasil ikan penyar terbesar di Indonesia. Ikan penyar itu ikan yang bentuk dan rasanya mirip tuna. Bedanya ikan penyar ini lebih kecil dari ikan tuna. Pernah lihat ikan berbumbu dalam kemasan? Itu ya produk dari Muncar ini. Kalau menurut sejarah, pelabuhan Muncar ini ada sejak zaman Kerajaan Belambangan. Tepatnya di abad ke-18. Nah, di Muncar inilah pusat kerajaan Belambangan dulunya berada. Lalu pindah ke Banyuwangi di tahun 1771. Muncar jadi tempat asalnya orang Using. Suku Using itu disebut juga wong Belambangan. Mereka ini suku asli Banyuwangi. Using artinya tidak, maksudnya tidak pada penjajahan atau menolak kerjasama dengan penjajah Belanda. Sebagai keturunan Using, dari kecil saya diajarkan untuk menghargai orang lain dan menjaga tali persaudaraan. Itu sebabnya sesekali saya menyempatkan diri bersilaturahmi ke rumah kerabat. Seperti Pak Sae ini, sudah cukup lama saya mengenalnya. Pak Sae adalah orang Using asli dan menjadi generasi keempat yang tinggal di rumah tradisional Using ini. Sudah menjadi kebiasaan kami, kalau ada tamu datang, pastilah kami jamu dengan sebaik-baiknya. Kami senang kalau tamu itu merasa dihargai. Dinet.
Pernah lihat api biru? Di dunia hanya ada 2 tempat yang punya api biru atau blue fire seperti ini. Satu di Islandia dan satu lagi di kawah belerang Gunung Ijen. Wah, keren ya. Fenomena blue fire ini bisa dilihat sepanjang malam. Dan api terbesar muncul di jam-jam lewat tengah malam sampai sebelum matahari pagi terbit. Api biru ini muncul karena saking tingginya kandungan zat asam pada belerang di kawah Ijen. Pemandangan lain yang selalu mengundang mata di dekat Blue Fire adalah penambang belerang Ijen. Dari sekitar 300-an pekerja, mereka ini kebanyakan ya wong Blambangan, orang Osing. Sebenarnya jadi penambang belerang di sini sangat berbahaya. Uap belerangnya bisa mengganggu pernafasan. Tapi profesi ini sudah dijadikan tempat hidup oleh para penambang selama berpuluh-puluh tahun. Asal tahu saja, rata-rata batu yang diangkut ini beratnya hampir 100 kilo. Mereka bisa 2-3 kali bolak-balik memikul batu belerang naik turun kawah Ijen. Batu belerang ini mereka jual Rp720 per kilonya. Dari kawah Ijen, belerang dibawa ke tempat pengolahan. Belerang diolah selama 10 jam tanpa henti, supaya hasilnya tidak membeku. Butuh proses penyaringan sampai 3 kali untuk mendapatkan cairan belerang yang bersih dari pasir dan tanah.
Cairan belerang yang sudah bersih kemudian dituangkan ke lantai supaya dingin. Setiap hari, pabrik ini bisa menghasilkan 12 ton olahan belerang. Banyak banget ya. Belerang-belerang olahan ini siap untuk dikirim ke industri kecantikan dan kesehatan. Bentuk kawah ijen berasal dari letusan Gunung Purba Ijen di awal abad ke-19. Posisi kawah ijen ada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Supaya puas menikmati keindahan kawah ijen, harus cari waktu yang pas, yaitu pagi sampai jam 11 siang. Karena di jam-jam ini kabut belum pekat menutupi. Seperti hari ini, saya berkesempatan mengantar Lenka, turis dari Republik Ceko. Katanya, kawah ijen sangat cantik. Bangga aku, Rek. Banyuwangi, kampung tercinta dengan sejuta pesona. Saling berbagi keindahan dan keramahan dengan kabupaten tetangga. Kami, orang Banyuwangi, bangga dengan kejayaan leluhur yang menolak penjajahan. Kami hidup dengan kesederhanaan yang mewakili jati diri bangsa Indonesia. Indonesia bagus!